wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Aulia dengan NIM 2012 231048 dari Prodi Sistem Informasi pada semester 4. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah Big Data. Di sini saya akan membahas mengenai tema data visualization. Yang saya akan jelaskan tentang data visualization adalah visualisasi data adalah proses penyajian data dan informasi dalam bentuk visual seperti grafik, diagram, peta, dan elemen visual lainnya dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman analisis dan interpretasi data. Data yang telah menjadi salah satu aset terpenting bagi berbagai sektor, mulai dari bisnis hingga penelitian ilmiah. Namun, dengan volume data yang terus meningkat, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana mengolah dan memahami informasi tersebut dengan efektif. Inilah di mana data visualization atau visualisasi data memainkan peran krusial. Data visualization adalah teknik yang digunakan data analis untuk menyajikan data dalam format visual seperti grafik dan diagram yang memudahkan pemahaman dan analisis. Dengan memanfaatkan visualisasi, informasi kompleks dapat diubah menjadi bentuk yang lebih mudah dicerna dan membantu pengambilan keputusan untuk melihat pola, tren, dan hubungan antar variabel dalam data merah. Bayangkan ketika kita punya segunung data, tapi bingung bagaimana cara menyampaikan inti dari informasi yang terkandung di dalamnya agar bisa memahami dengan mudah. Kalau hanya dilihat sebagai deretan angka, data bisa terasa membosankan dan sulit dimengerti. Nah, disinilah data visualization atau bahasa Indonesia yaitu visualisasi data sebagai kelompok penyelamat. Dengan visualisasi data, kita bisa mengubah angka-angka yang ribet itu menjadi gambar, grafik, dan diagram yang lebih menariknya dan mudah dipahami. Jadinya data yang tadinya membingungkan bisa jadi bercerita banyak dan membantu kita mengambil keputusan dengan lebih cepat dan cepat. Berikut ada beberapa pembahasan selengkapnya mengenai tentang data visualisation beserta dengan teknik dan alat yang biasa digunakan oleh data-data analis. 1. Memahami konsep data visualization. Di zaman serba digital ini, data ada di mana-mana, mulai dari laporan keuangan, perusahaan, statistik, media sosial, hingga hasil riset akademis. Tapi apa gunanya semua data itu kalau kita tidak bisa memahaminya? Disinilah peran penting visualisasi data. Sederhananya, data visualization adalah seni atau proses mengubah data mentah menjadi representasi visual yang lebih gampang dicerna oleh otak kita seperti grafik, diagram, serta peta. Visualisasi data ini bukan cuma untuk para profesional di dunia bisnis atau teknologi, tapi juga sampai berguna untuk kita yang masih mahasiswa, pelajar, dan bahkan buat siapa saja yang punya ketertarikan pada data-data. Dengan bisa memvisualisasikan data, kita nggak cuma jadi lebih paham tentang apa yang disampaikan, tetapi juga bisa membuat informasi tersebut lebih mudah dipahami oleh orang lain. Ini dunia kerja mampu diteliti sehari-hari. 2. Mengapa data visualization penting? Mengapa data visualization begitu penting? Yaitu karena salah satunya alasan utamanya adalah karena visualisasi membantu kita meningkatkan
pemahaman terhadap data yang kompleks ketika dan disajikan dalam bentuk visual, otak kita bisa lebih cepat menangkap pola, tren, dan anomali dibandingkan jika kita harus menganalisis data yang biasanya berupa angka atau teks. Hal ini tentunya sangat berguna dalam mempercepat proses pengambilan keputusan. Selain itu, visualisasi data memudahkan komunikasi informasi dalam situasi di mana waktu adalah hal yang sangat berharga, seperti dalam dunia bisnis atau riset. Menyajikan data dalam bentuk visual membantu menyederhanakan informasi yang kompleks sehingga mudah dipahami oleh berbagai kalangan, bahkan mereka yang sudah memiliki latar belakang sukses. Misalnya, seorang manajer bisa dengan cepat memahami kinerja perusahaan hanya dengan melihat dashboard visual yang menampilkan metrik-metrik kunci seperti penjualan atau pendapatan. Lebih lanjut, visualisasi data memungkinkan kita untuk mengidentifikasi dan hubungannya atau korelasi yang mungkin tersedia dalam bentuk, misalnya dalam bidang kesehatan, peta panas dapat digunakan untuk menunjukkan bagaimana penyakit menyebar di berbagai wilayah atau data dengan cara efektif dan informatif. Salah satu teknik yang paling sering digunakan adalah diagram batang atau bar chart, yang ideal untuk membandingkan nilai di antara beberapa kategori atau kelompok, misalnya penjualan untuk melihat kuartal dan penjualan. Diagram lingkaran atau singkat adalah teknik
beberapa jenis visualisasi dalam satu tampilan melalui visualisasi dashboard memungkinkan pengguna untuk melihat berbagai metrik dan indikator kinerja dalam satu layar, memberikan gambarannya untuk mempermudah dan memudahkan pengambilan keputusan yang cepat dan efisien. Dalam dashboard digunakan untuk perusahaan yang sudah menggunakan produk Microsoft. Bagi mereka yang mencari alat gratis dengan kemampuan yang mumpuni, Looker Studio adalah pilihan yang sangat baik. Looker Studio memungkinkan pengguna untuk membuat laporan dan dashboard yang interaktif dengan integrasi luas dengan produk Google lainnya, seperti Google Analytics dan Google Sheets. Meskipun mungkin tidak sekuat Google atau Power BI dalam hal kemampuan analisis, Looker Studio
Tambahan, Anda mungkin juga memiliki arsip data yang tersedia untuk analisis, misalnya seperti mengumpulkan volume penjualan, kampanye pemasaran, dan data pengemasan produk untuk menemukan kemasan terbaik. Bersihkan data. Pembersihan data melibatkan penghapusan data yang berlebihan, melakukan operasi matematika untuk analisis lebih lanjut, atau menyaring dan mengonversi data untuk memenuhi tujuan penyelesaian. Misalnya, Anda dapat menghapus data volume penjualan dari bulan-bulan liburan dan setelah kampanye. Pemasaran untuk mengidentifikasi penjualan rata-rata berdasarkan tipe pemesan. Pilih visual data. Anda dapat memilih dari beberapa tipe bagian yang berbeda untuk menemukan visual yang efektif. Hubungan antara titik data dan wawasan yang ingin dikomunikasikan akan menentukan representasi grafis terbaik. Misalnya, dapat menggunakan grafik batang untuk mewakili penjualan kemasan berdasarkan warna pada bulan berdasarkan kemasan warna. Namun diagram putaran mungkin lebih cocok untuk menunjukkan presentasi kemasan berwarna dalam inventaris. Ada dua tipe utama visualisasi data. Yang pertama ada visualisasi statis, yaitu visualisasi statis menyediakan satu tampilan cerita data tertentu infografis adalah suatu visualisasi statis. Yang kedua ada visualisasi interaktif. Visualisasi interaktif memungkinkan penggunaan berinteraksi dengan grafik dan diagram. Penonton dapat mengubah variabel dalam parameter visualisasi untuk menemukan wawasan baru atau mengakses informasi yang mendalam. Perangkat lunak visualisasi data biasanya menyertakan dashboard untuk interaksi pengguna dengan sistem. Buat visualisasi data dapat membuat visual data yang kita